Jajaran Polda Bali juga berhasil menangkap 1 dari 9 terduga pelaku penculikan dan perampokan terhadap seorang warga Ukraina. Terduga pelaku yang merupakan warga Rusia ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat mencoba kabur ke Dubai. Warga negara Rusia yang diduga merampok dan menculik turis Ukraina berinisial I berhasil ditangkap polisi. Salah satu terduga pelaku berinisial KA 30 tahun itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali saat mencoba kabur ke Dubai. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali untuk mengungkap perannya dalam tindak pidana tersebut. Dilaporkan maupun sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah sementara kita periksa, kita dalami perannya. Jajaran Polda Bali masih mengejar 8 terduga pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Humas Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Sebelumnya, seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, terlihat para pelaku turun dari mobil mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan sejumlah senjata, para pelaku mengancam dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku merampas harta korban termasuk mentransfer akun kripto dan korban alami kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Peristiwa yang terjadi pada 15 Desember 2024 ini dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Polda Bali. Sementara itu, pemirsa, berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 pada Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Klasi Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Diteliti kelengkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya setelah diregister, kepala pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit. Jadi tidak bisa dimintai keterangan. Karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Polisi menangkap 2 pelaku pembobolan bengkel las di Surabaya, Jawa Timur. 2 pelaku ditangkap dalam sebuah penggerebekan di 2 tempat berbeda. Tim Guru Sergap Buser Polsek Rungkut berhasil menangkap Rahmat dan Ridwan, 2 pelaku pembobolan bengkel las di Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Rahmat ditangkap di rumahnya dan sempat diwarnai protes istrinya yang tidak terima suaminya dibawa polisi. Sedangkan Ridwan disergap polisi di tengah jalan seusai pulang dari warung kopi.
Kedua pelaku sebelumnya terlibat aksi pembobolan dan pencurian belasan batang besi aluminium di bengkel las di Jalan Kendal Sari Utara, Surabaya, dan aksinya terekam kamera pengawas. Kedua pelaku mengaku telah 6 kali melakukan aksi pembobolan di bengkel las di gudang maupun rumah di Surabaya. Berkat rekaman CCTV, kami bisa ungkap atau menangkap pelaku dalam selama kurang dari 24 jam di wilayah Rungkut dengan 2 pelaku, yaitu inisial RD 28 tahun dan MDR 21 tahun. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara.